Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bangkla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita kemarin teman-teman ya, pada konten saya saat gading oren angker saya ganti sepatu ya teman-teman, bahan ini teman-teman. Ada rekan kita mempertanyakan tentang keaslian batok itu teman-teman ya. Saya mengatakan batok itu sudah usia 3 tahun belum lepas teman-teman ya, masih original, belum pernah saya lem dan belum pernah lepas, dan intinya permanen teman-teman ya. Rekan kita Koko aja mempertanyakan apa benar bang, usia 3 tahun batoknya belum pernah lepas ataupun belum pernah ditempel dan masih original teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pada video konten sebelumnya saya juga sudah pernah membuat tentang membuat bonsai kelapa batok permanen teman-teman ya, meskipun menungging. Nah, ini bahan tidak saya buat menungging teman-teman, karena saat saya membuat bahan ini saya belum kenal batok menungging teman-teman ya. Saat itu saya belum kenal media sosial. Oke lah teman-teman, untuk membuatnya permanen teman-teman, ini teman-teman dekatkan kak, ini belum pernah saya lepaskan teman-teman ya, belum pernah lepas, walaupun nutrisi di dalam ini sudah saya pastikan kosong teman-teman ya. Ini sudah 3 tahun, hampir 3 tahun yang satu ini teman-teman. Ini sudah saya pastikan kosong, maksudnya nutrisinya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Dia hanya mengandalkan sekarang media tanam dengan akar serabutnya. Namun batok ini belum pernah lepas teman-teman, karena saya memprogram dari awal tidak mengupas sabut ini teman-teman ya. Ini kalau tidak salah saya kupas, baru saya kupas sabutnya saat dia berusia 1,5 tahun teman-teman ya. Dan ini baru saya ekspos akar sekitar 1 tahun belakangan teman-teman ya. Dan ini bahan sudah saya akar, sudah saya pernis, sudah saya cat, dan batok ini teman-teman masih asli teman-teman ya. Ini belum pernah saya lepaskan, belum pernah saya lem. Ini teman-teman bisa lihat itu ada sabut di bawahnya teman-teman. Di bawah dasar batok ini masih ada sabut aslinya yang masih mengikat pada akar teman-teman ya. Makanya batok ini tidak pernah lepas. Jika kita ingin membuat nungging teman-teman, ini kita bongkar dan kita bisa tunggingkan seperti ini teman-teman ya. Ini tergantung selera kita lagi teman-teman ya. Untuk membuat yang seperti ini teman-teman, saya sudah pernah katakan teman-teman, contohnya salah satu seperti ini teman-teman ya. Ini sudah pernah juga saya update tentang tips pembuatan bonsai kelapa namanya dari tunas teman-teman ya. Dan ini masih ada daun pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan di daun ketujuh dia sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Ini kita lihat teman-teman. Beginilah caranya agar batok tempurung bonsai kelapa kita ini teman-teman tidak lepas secara permanen, hingga walaupun dia sudah nanti berusia 5 tahun, 10 tahun ataupun 30 tahun teman-teman ya. Ini tidak akan lepas meskipun isi di dalam batoknya sudah habis, namun batok ini tidak akan lepas teman-teman ya, karena kita masih meninggalkan sabut kelapa yang masih mengikat akarnya. Kita lihat sedikit teman-teman ya. Ini sepertinya teman-teman para pebonsai belum sedikitnya kayaknya seperti heran teman-teman ya, ada batok permanen meskipun dia diekspos batoknya teman-teman ya, permanen tanpa tempelan. Saya bukan membuat hoax ya teman-teman ya. Ini asli teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana batok ini akan terlepas teman-teman ya, jika ada sabut menahan di bawah ini. Meskipun dia lapuk teman-teman, namun jika dia tidak kita habiskan, dia tidak akan lepas teman-teman ya. Dia masih akan mengikat akar ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat ini, akar di bawah ini masih mengikat di sabutnya, sehingga berapapun umurnya nanti teman-teman, ini insya Allah teman tidak akan lepas. Nah, ini bisa nanti kita buang sedikit teman, agar akarnya lebih kelihatan sedikit, namun jangan terlalu dihabiskan teman-teman ya. Ada beberapa bahan saya terlalu habiskan dan akhirnya lepas juga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sekalian teman-teman kita sayat saja ini sedikit. Kita sayat ekstrim, ini belum terlalu saya perlakukan ekstrim teman-teman, karena saya masih ingin menjaga bonggolnya teman-teman. Namun ini sudah bisa sedikit kita sayat teman-teman.
Ini sudah bisa juga kita membuatnya ekstrim teman-teman ya, hingga sampai ke tapak pelapis ini teman-teman, yang dimaksud dengan sayap tapis teman-teman ya. Namun ini saya masih bertahap untuk membuatnya ekstrim teman-teman. Jadi kita bersihkan saja dulu pelapis-pelapis yang tua ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ada satu tapis yang belum saya buang teman-teman. Kita bersihkan saja dulu teman-teman ya. Ini teman-teman, ini saya menjaga bahan ini agar tetap subur dan memiliki pelepah yang cukup besar teman-teman. Ini pelepah yang terbarunya masih tebal teman-teman, lebih tebal ketimbang pelepah pertamaian teman-teman. Nah, ini artinya ini bahan ini subur karena program kita yang teman-teman ya. Jika bicara bahan teman-teman, ini bibitnya termasuk tidak bagus teman-teman ya, karena pangkal nutrisinya yang cukup kecil teman-teman. Namun dengan program yang benar teman-teman, kita bisa menyuburkan bahan ini teman-teman. Buktinya nih teman-teman, pelepah yang terbarunya cukup tebal teman-teman dibandingkan pelepah pertamanya yang hanya tipis teman-teman. Ini karena kita masih mempergunakan sabut aslinya teman-teman ya. Ini belum akan saya sayat hingga kandas teman-teman. Ini masih dalam program karena ini masih tunas sekitar berusia 6 ataupun berjalan 7 bulan teman-teman ya. Berjalan 8 bulan teman-teman, maaf teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu. Ini hanya saya contohkan cara membuat batok bonsai kelapa permanen tanpa lepas teman-teman ya. Nah, ini juga bisa dijadikan ekspos batok teman-teman ya. Namun ini saya membuatnya semi original. Nah, ini teman-teman, manfaat saya membuat bonsai kelapa original ini teman-teman masih menggunakan sabut bukan hanya untuk gaya semata dengan gaya original teman-teman ya. Namun fokus lebih untuk menyuburkan bahan bonsai kelapa ini teman-teman ya, karena dia masih mempergunakan sabutnya. Ini juga bisa kita buat ekspos batok permanen tanpa lepas batok teman-teman, kalau kita meninggalkan sabut di bawah ini untuk mengikat akar dan batang teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ini awetnya batok pangkal untuk di sini masih berwarna kuning teman-teman ya, masih segar meskipun ini sudah hampir 1 tahun usianya teman-teman. Ini juga pernah saya update saat pemindahan dari media air ke tanah. Ini sekitar 4 bulan pasca pindah dari media tanah teman-teman ya. Saat di media air teman-teman ini sudah lumayan kerdil. Namun setelah pindah ke media tanah, saya memutuskan untuk memprogram sedikit los teman-teman, agar pelepah ini kembali tebal. Teman-teman bisa lihat ini saat di media air dia sudah saya kerdilkan, pelepah cukup pendek dan tipis teman-teman ya. Namun setelah di media tanah saya memprogram semi los teman-teman. Ini belum, tidak ada saya sayat teman-teman, hanya saya tarik-tarik saja. Ini pelapis-pelapis yang mulai mengering hanya saya tarik untuk menjaga bahan ini tidak terlalu membesar seperti layaknya di alam teman-teman ya. Namun ini bukan saya program tumbuh liarkan teman-teman ya, beda lagi dengan diliarkan teman-teman. Jika diliarkan itu seperti pertumbuhannya di alam, namun ini saya tetap mengontrol pertumbuhan daunnya agar tidak terlalu membesar. Saya memprogram ini teman-teman sedikit besar teman-teman, agar pelepah kembali gemuk teman-teman ya, tidak kurus teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini hanya saya tarik-tarik teman-teman ya. Nah, ini bisa kita bersihkan sedikit teman-teman. Dan ini sepertinya juga sudah bisa kita lakukan pengkerdilan daun dengan tetap ukuran seperti ini teman-teman ya, menjaga ukurannya dengan kita kembali menyayatnya teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini daun sudah mulai mengering teman-teman, karena ini bukan karena tua normal teman-teman, ini karena efek kutu putih teman-teman. Kutu putih saat saya memprogram di media tanah ini tidak saya berikan cukup sinar matahari, karena saya takut ini teman-teman bahan ini gagal tidak kuat dengan matahari karena dia bekas mantan media air teman-teman ya. Untuk itu saya taruh di tempat teduh hingga ini diserang kutu putih dan hangus dimakan kutu putih. Untuk itu teman-teman, kita jika kita menanganinya dengan cepat teman-teman, kutu putih tidak akan juga membuat kematian teman-teman ya. Kita rajin membersihkan daun-daun ini yang terkena kutu putih teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini hampir hangus teman-teman ya, namun ini sepertinya
karena daun sudah robek nih teman, karena saya membersihkannya dengan sikat gigi. Ini kita pangkas saja teman-teman. Kita sudah juga pruning teman-teman, karena ini daun alasannya rusak teman-teman ya. Nah, ini teman-teman melihat ini bekas kutu putih teman-teman. Nah, ini jika dibiarkan berlarut teman-teman, jika tidak ditangani ini bisa mengakibatkan juga kematian teman-teman ya. Namun yang satu ini teman-teman, nah ini kuning karena kutu putih juga nih teman-teman, karena tidak ditempatkan di cukup sinar matahari hingga diserang kutu putih. Namun ini karena daun tidak terlalu rusak, sepertinya ya kita pertahankan saja teman-teman. Dan ini teman-teman bonus teman-teman yang saya katakan, ini belajar pecah daun seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah ada mulai renggangnya teman-teman. Ini sekitar hampir 1 tahun umurnya teman-teman. Walaupun saya program dari media air, namun tetap dengan sabutnya teman-teman dia masih subur dan daun tetap mekar dan kembang teman-teman ya. Namun jika ini teman-teman pelepah belum mekar karena saya belum menggunakan sayat ekstrim, saya hanya melakukan sayat-sayat tipis biasa teman-teman, dengan terkadang saya hanya menarik tapis-tapis yang mulai mengering ini seperti ini teman-teman ya. Nah beginilah teman-teman perbedaan sayat ekstrim dengan sayat biasa teman-teman. Jika saya ekstrim teman-teman, pangkal pelepah ini terlihat teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai saya perlakukan saya ekstrim teman-teman, bisa lihat ini pangkal pelepah ini sampai ke dasarnya, sampai ke tapaknya itu tidak ada lagi tapis teman-teman ya. Ini sedikit sudah bisa juga kita sayat teman-teman. Ini sudah bisa kita sayat nih teman-teman, karena ini tapis sudah mulai meninggi nih teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini hanya saya tarik teman-teman ya. Ini bisa kita hanya tarik saja. Nanti jika ini sudah mulai meninggi teman-teman, pelepah ini hanya sepertinya sudah hampir sama tinggi nih teman-teman. Ini sebenarnya sudah bisa juga kita buang teman-teman, namun untuk durasi teman-teman saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih pertanyaannya untuk rekan kita Koko aja tentang batok permanen, dan begitulah cara saya membuat batok, ekspos batok bonsai kelapa tanpa terlepas teman-teman hingga dia tua. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih untuk supportnya, like, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.